Baik, sekarang kita akan mencoba mengenal 8 fitur unik dari e-commerce. Ada apa saja? Bisa dilihat di layar. Ubiquity, global reach, universal standards, richness, interactivity, information density, personalization and customization, dan social technology. Apa saja sih ini artinya? Ayo kita lihat. Yang pertama, ubiquity. Ini artinya apa? Biasanya e-commerce itu membuat apa yang kita inginkan bisa tersedia dari mana saja, kapan saja, membuatnya mungkin untuk berbelanja dari komputer Anda, baik dari rumah, tempat bekerja, atau ketika Anda berada di dalam kendaraan Anda. Itulah yang kita sebut ubiquity. Kalau teman-teman menggunakan Waze, apps ya, pada saat kita menyetir, berkendaraan, tahu-tahu keluar pop-up voucher untuk belanja di mana, atau ada promo di Indomaret atau di Alfamaret. Nah, menarik bukan? Itu memang salah satu cara dari digital marketing yang membuat kita menjadi tertarik dengan sesuatu yang tadinya kita tidak tahu, dan ini sangat dimungkinkan dengan adanya e-commerce. Fitur kedua adalah global reach. Ini adalah fitur yang memungkinkan transaksi komersial untuk melintasi batasan budaya dan negara dengan jauh lebih nyaman dan secara biaya lebih efektif dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Siapa yang tidak tahu sih bahwa kalau kita jualan secara online itu yang beli bisa dari mana-mana saja. Bahkan saya sendiri, saya pernah waktu itu menjadi pembicara di Tasik dan bertemu dengan UMKM yang berjualan, ada yang jualan keripik, ada yang jualan kerajinan tangan. Ternyata mereka bisa menjual ke seluruh penjuru dunia. Dan saya yakin akan semakin banyak UMKM yang menjadi semakin maju dengan menggunakan e-commerce. Fitur ketiga adalah universal standard. Apa sih artinya? Nah, karena sekarang transaksi e-commerce itu dilaksanakan di dunia secara mengglobal, tentunya setiap perusahaan e-commerce harus mengikuti standar-standar yang diakui oleh dunia. Contohnya, kalau misalnya kita mau melakukan pembayaran, sudah pasti ada standarnya. Contohnya, kalau kartu kredit harus bisa memasukkan nomor, kemudian juga jenis kartunya, kemudian juga ada kode keamanan. Ya, jadi biasanya universal standar itu memang berarti terdapat kesamaan antara semua negara di berbagai penjuru dunia. Dan juga pada saat kita menggunakan teknologi perdagangan tersebut, kita akan punya banyak yang sama. Bandingkan kalau dengan tradisional, biasanya pasti beda-beda. Tergantung tempatnya, tergantung budayanya. Tapi dengan sekarang terkoneksi secara global, kita harus mengikuti standar yang sama atau universal. Fitur yang keempat adalah richness. Richness adalah kekayaan. Maksudnya, kita akan sangat mungkin untuk bisa menyampaikan pesan-pesan pemasaran dengan cara yang tidak dimungkinkan sebelumnya pada saat hanya menggunakan teknologi perdagangan tradisional. Dulu, orang untuk tahu ada barang dijual, kita harus mengunjungi toko tersebut. Atau kita harus dengar dari teman. Sekarang dengan mudah bisa melihat situs webnya atau bahkan di sosial medianya, baik itu Instagram atau Facebook. Sehingga mudah sekali untuk kita mendapatkan informasi apa barang-barang yang tersedia ataupun kita malah bisa pesan. Selanjutnya, fitur unik dari e-commerce adalah interactivity. Apa sih maksudnya? Interaktif, saling berkomunikasi dua arah antar pedagang dan konsumen, dan memungkinkan pedagang untuk melibatkan konsumen dengan cara yang sangat mirip dengan pengalaman tatap muka, tapi dalam skala yang sangat besar dan global. Kita yang sudah sering berbelanja ke sebuah perusahaan e-commerce ya, baik yang sangat sederhana misalnya jualan di Instagram atau yang jualan di Shopee sampai ke yang paling canggih misalnya memang mereka punya website sendiri, ada chat feature di mana kita bisa langsung menanyakan tentang produk yang kita ingin tahu. Dan bahkan kalau ada kesulitan, customer support-nya pun sudah siap. Enak sekali dibandingkan dulu. Kita harus pergi dulu secara fisik, melihat segala sesuatu. Kalau kita mau mengembalikan barang, kita harus bicara dulu dengan pemilik toko. Sekarang tidak usah susah. Hanya chat, hanya email, semuanya bisa tertangani dengan cepat karena adanya interactivity ini. Berikutnya information density. Maksudnya apa? Kepadatan informasi.
Dengan adanya e-commerce, sekarang sangat dimungkinkan untuk bisa mengumpulkan informasi yang sangat kaya. Terdapat total jumlah dan kualitas informasi yang tersedia pada semua partisipan pasar. Internet mengurangi biaya juga untuk mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, memprosesnya, dan berkomunikasi. Sementara akurasi dan kecepatan mendapatkan informasi itu menjadi semakin cepat. Kita semua kalau saat belanja, saat kita daftar di suatu situs e-commerce, pasti harus memasukkan nama, alamat, nomor telepon, atau nomor WhatsApp. Kemudian juga seringkali Instagram akunnya ditanya, ya di mana lokasi kita, punya anak berapa, apakah kita wanita atau pria. Bayangkan data tersebut dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi mereka akan bisa menggunakan informasi itu untuk membuat marketing atau menjangkau kita dengan lebih terencana dan tepat guna. Selanjutnya, personalization and customization. Dengan adanya data yang luar biasa tersebut, akan sangat dimungkinkan oleh kita untuk bisa menggunakan data tersebut dan bisa menghasilkan personalisasi yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan, ya. Jadi contoh kalau misalnya satu situs mengumpulkan kegemaran atau hobi dari para ibu rumah tangga yang menjadi pelanggan mereka, dan ternyata ditemui, oh ibu-ibu ini ternyata sangat menyukai membuat kerajinan merajut. Nah, bisa nih. Itu berarti apa? Berarti bisa menjual alat-alat merajut dan sebagainya targeted kepada ibu-ibu yang sudah menyatakan mereka menyukainya. Kalau ibu-ibunya senang memasak masakan tertentu, tentu udah pasti bisa. Jadi memang ini sangat memungkinkan untuk perusahaan membuat satu pemasaran yang personalized dan customized. Yang terakhir dari 8 feature ini adalah sosial teknologi. Nah, apa maksudnya? Sekarang dengan adanya sosial teknologi, e-commerce menyediakan model komunikasi masif dengan model sebanyak ke banyak, ya, model banyak ke banyak atau many to many. Berjuta-juta pengguna bisa menghasilkan konten yang dikonsumsi oleh jutaan lagi pengguna lainnya. Nah, hasil dari pembentukan jaringan sosial ini menjadi sangat luas dan juga gabungan dari semua pemirsa berskala besar dan platform media sosial ini menjadi satu portal yang luar biasa. Ya, kita bisa lihat mengapa ada influencer, mengapa ada orang-orang yang bisa melakukan review, kemudian nanti orang lain juga memang mencari review tersebut, dan itu bisa mengubah keputusan untuk membeli. Luar biasa bukan? Nah, jadi memang ini hebat sekali ke-8 fitur dari e-commerce. Baik. Yang selanjutnya saya ingin memperkenalkan 6 jenis dari e-commerce ini. Ya, karena e-commerce itu biasanya transaksi untuk berbisnis, jadi memang saya tidak menyebutkan untuk government ya. Nah, jadi kita bisa lihat dulu. Yang pertama B2C, yaitu bisnis menjual ke konsumen. Jelas sekali rasanya ya. Jadi ada perusahaan jual ke konsumen. B2B, bisnis menjual ke bisnis lain. Nah, berarti bisnis jual ke bisnis lain, si pembeli itu biasanya tidak membeli untuk dia konsumsi, tapi dia akan jual lagi, baik itu berupa sesuatu yang dia bikin sebagai bahan baku atau untuk langsung dijual kembali. Nah, jadi sebagai contoh, B2B itu antara lain misalnya seperti Alibaba site ya. Oh, Bineka.com juga sama, mereka juga menjual ke bisnis. Yang ketiga, kita ada C2C atau konsumen ke konsumen. Nah, ini sangat menarik ya. Contohnya mungkin kalau di Indonesia adalah OLX ya. Jadi konsumen punya barang, ditaruh saja, kemudian nanti ada konsumen lain yang akan membeli. Selanjutnya social e-commerce. Nah, social e-commerce cukup mudah lah ya. Pokoknya e-commerce yang berjalan dari media dan jaringan sosial. Nah, sering lihat ya jualan di Facebook gitu ya contohnya, atau Instagram. Yang berikutnya adalah m-commerce. Kalau m-commerce adalah perdagangan melalui perangkat bergerak, berarti ada apps-nya, ya. Mudah perbedaannya. Yang terakhir, untuk lokal e-commerce, ini adalah e-commerce yang berfokus untuk menjual pada lokasi masyarakat lokal secara geografis. Ya, jadi kita bisa, misalnya memang barang-barangnya itu lokal ya, jadi ngapain jual keluar gitu. Misalnya kalau saya bisa kasih contoh seperti Gojek gitu ya, GoFood ya. GoFood kan jarang tuh yang sampai memang untuk masyarakat lokal. Jadi itu bisa saja kita kategorisasikan sebagai lokal e-commerce. Baik, sampai situ dulu, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya.